Shalom. Shalom saudara-saudariku di dalam Tuhan. Saya mengundang teman-teman yang ada masih di luar ruangan untuk segera masuk karena kita akan memulai persekutuan doa pada malam hari ini. Monggo yang di luar dipersilahkan masuk, kita akan memulai. Juga teman-teman yang duduknya di belakang silahkan mengisi kursi yang ada di depan terlebih dahulu, biar nanti yang datang menyusul bisa duduk di bagian belakang. Ya, sekali lagi, shalom. Shalom. Lambaikan tangannya, shalom. Ada sukacita pada malam hari ini? Amin. Amin. Mari saat ini saya undang kita semua bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Karena kita dicintai oleh Tuhan, kita mau rasakan kasih-Nya yang sungguh luar biasa. Pada malam hari ini kita benar-benar mau rasakan kasih Tuhan yang sungguh besar dalam hidup kita. Kita sama-sama mau katakan ya. Terlalu besar untuk dipahami, besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, Dia maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Saudara-saudara bisa lihat kanan kirinya, berikan love-nya, berikan cinta dari Tuhan, sehingga pada malam hari ini kita benar-benar bisa merasakan sukacita yang dari Tuhan luar biasa. Terlalu besar untuk dipahami, besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, Dia maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Cinta Tuhan yang sungguh besar, kasih-Nya yang sungguh besar bagi setiap kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sekalipun. Mari kita mau puji Allah Tuhan kita. Cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, Dia maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Berikan sorak-sorai yang sungguh meriah untuk Tuhan kita. Silakan duduk. Mari saat ini kita mau tenangkan hati kita. Kita mau duduk diam. Kita mau serahkan setiap pikiran kita, hati kita pada malam hari ini. Biarlah terpusat hanya untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita memulai persekutuan doa pada malam hari ini dengan tanda kemenangan yang Tuhan berikan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kalau malam hari ini kami benar-benar merasakan Engkau cintai. Terima kasih Engkau selalu ada di setiap musim kehidupan kami Tuhan. Walaupun mungkin saat ini kami
merasakan sedih, khawatir, ketakutan atas setiap masalah kami. Tetapi kami percaya Tuhan, kami memiliki Engkau, Allah kami yang besar, Allah kami yang hidup, Bapa kami yang sangat baik, yang sangat mencintai kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Bahkan rambut di kepala kami, Engkau tahu Tuhan, Engkau yang maha tahu. Burung di udara Engkau pelihara, terlebih kami anak-anak-Mu. Saat ini ya Bapa, kami mau menyerahkan setiap diri kami malam hari ini. Kami mau berserah hanya kepada Engkau. Kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau merasakan benar-benar dekapan kasih-Mu yang melingkupi setiap kami. Hati kami yang kering, hati kami yang hancur, ataupun yang kami seringkali mengandalkan kekuatan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Dan malam hari ini kami mau berserah hanya kepada Engkau. Kami rindu Tuhan untuk kami bisa terus melangkah hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini ya Bapa, kami benar-benar mau berserah hanya kepada Engkau. Kami mau datang, kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau. Dan biarlah Roh-Mu yang bekerja malam hari ini. Kami mau serahkan persekutuan doa kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari saat ini, kita sebagai anak-anak Tuhan yang merasa disayangi, dicintai oleh Tuhan. Mungkin saat ini kita memiliki beban hidup, kekhawatiran, apapun juga. Mari saat ini kita mau bawa di bawah kaki salib Tuhan. Dan biarkanlah Tuhan yang menyelesaikannya. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada setiap kita. Karena kita percaya, kita mau bersyukur, kita memiliki Bapa yang setia. Kau Bapa-Ku yang baik, Kau mengerti yang ku alami. Kau berkata, tenang hatiku, Kaulah kekuatan hidupku. Bapa-Ku yang setia, rencana-Mu indah bagiku. Kau berkata, tenang hatiku, Kaulah kekuatan hidupku. Ku berikan syukurku buat semua yang ku alami. Tak pernah Kau tinggalkan, itu janji-Mu padaku. Yang terbaik bagimu. Mari saat ini saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau bersyukur pada Tuhan. Kau Bapa-Ku yang baik, Kau mengerti yang ku alami. Kau berkata, tenang hatiku,
hidup kami Tuhan. Berikan hidupku, ku percaya hanya kepadamu, sebab Engkau Tuhan yang terbaik bagiku. Berikan syukurku, Berikan syukurku buat semua yang ku alami. Tak pernah kau tinggalkan, itu janjimu padaku. inilah hidup kami. Berikan hidupku, ku percaya hanya kepadamu, sebab Engkau Tuhan yang terbaik bagiku. Berikan syukurku buat semua yang ku alami. Tidak pernah sekalipun Kau tinggalkan kami Tuhan. Kau tinggalkan, itu janjimu padaku. Berikan hidupku, ku percaya hanya kepadamu, sebab Engkau Tuhan yang terbaik bagiku. Sebab Engkau Tuhan yang terbaik untuk kami. Sebab Engkau Tuhan yang terbaik bagiku. Sebab Engkau Tuhan yang terbaik bagiku. Bersyukurlah saat ini. Angkat suaramu, bersyukurlah karena Tuhan Bapa kita yang sungguh baik. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu yang pernah kami tinggalkan Saat ini ungkapkan setiap rasa syukurmu atas setiap kebaikan Tuhan di dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Terima kasih buat kehidupan yang Kau berikan. Terima kasih buat cinta-Mu yang sungguh besar bagi kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna. Kami mau percaya Tuhan, janji-Mu atas setiap kami ya dan amin. Kami mau berjalan hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan buat keluarga yang Engkau berikan, buat kesehatan, buat setiap pekerjaan-pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan buat kehidupan yang Kau berikan. Sungguh hanya Engkau Tuhan yang layak kami puji.
Engkau yang layak kami sembah. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Biarlah kemenangan boleh terjadi pada malam hari ini. Karena kami percaya janji-Mu ya dan amin di dalam kehidupan kami. Cita pada malam hari ini. Amin. Kita punya Tuhan Yesus yang sangat baik, yang sangat mencintai kita. Mari saat ini kita mau rayakan kemenangan yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kita. Kita mau katakan dengan segenap hati kita ya, Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik bagi setiap kami. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Kita sama-sama memuji Tuhan. Sorakku puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Sama-sama melompat ya. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu, Yesus.
namamu, ku bernyanyi. Sama-sama melompat setinggi-tingginya untuk Tuhan. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Sekali lagi. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan Haleluya. 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 Katakan haleluya. 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 Silahkan duduk. Ya, Tuhan sungguh baik. Penyertaannya ya selalu ada untuk setiap kita. Rancangannya selalu indah bagi setiap kehidupan kita. Amin. Mari saat ini saya beri kesempatan untuk saudara-saudari yang akan menyaksikan kebaikan Tuhan. Saya undang untuk maju ke depan. Yang mau membagikan setiap kebaikan penyertaan Tuhan. Bisa angkat tangan. Monggo. Tadi kan kita katakan ya, Tuhan baik di dalam hidupku. Dia selalu ada untuk setiap kita. Hal-hal sekecil apapun Tuhan perhatikan. Mari saat ini saya undang yang mau bersaksi. Monggo. Teng. Singer. Iya. Ada yang mau bersaksi? Oh ya, puji Tuhan, If. Shalom teman-teman semua. Shalom. Saya sangat jarang sekali untuk kesaksian, tapi kali ini harus disaksikan. Saya mau sharing kejadian ini sudah beberapa minggu yang lalu mengenai mobil saya. Jadi biasanya saya tuh selalu mengasuransikan setiap kendaraan saya. Kebetulan asuransi saya, mobil saya itu sudah habis. Saya sudah rencana untuk memperpanjang. Nah, waktu itu sudah disurvei. Terus sekarang itu kan kalau perpanjang semua pakai aplikasi. Nah, jadi saya tuh enggak pernah ngecek aplikasi. Tahu-tahu waktu saya keinget loh, kok sudah ada agak 2 minggu apa 3 minggu kok enggak ada kabarnya. Ini saya bayar asuransinya kapan, preminya. Saya ngecek ternyata kadaluarsa. Akhirnya saya mengajukan ulang. Nah, waktu saya mengajukan ulang, biasanya kan pasti nanti dihubungi sama orang surveinya. Ya pokoknya saya mengajukan sendiri lewat aplikasi. Nah, hari itu biasanya saya enggak pernah keluar kota. Ke pabrik lah ya, ke Ungaran. Itu biasanya siang, tapi saat itu kok pagi-pagi jam 8:30 tuh kita sudah berangkat gitu loh. Kita lagi perjalanan ke sana, habis nganter anak sekolah, terus baru kita langsung ke Ungaran. Dan itu terjalan seperti biasa gitu. Tahu-tahu saya di jalan ditelepon orang asuransinya mau survei mobil kita gitu loh. Nah, saya alasan, waduh lah Pak, saya ini kan lagi keluar kota gitu kan. Oh ya sudah Bu, dijadwalkan besok. Nah, saya rencanakan juga memang keluar kotanya kan cuma ke Ungaran kan. Itu hitungannya bukan Ungaran, bukan luar kota gitu kan. Nah, saya sudah menjadwalkan besok. Baru telepon ditutup, ternyata ada truk ngambil jalan kita, nggak kelihatan gitu loh, memang blind spot. Nah, tahu-tahu mobil kita tuh grek-grek gitu, terus apa itu? Begitu lihat di belakang, ternyata diserempet truk. Nah, terus aku bilang, lah padahal besok itu mau disurvei, masa keadaannya mobil kayak gini, kita pasti akan ada penilaian ulang gitu loh. Orang asuransinya nggak mau. Aduh, gimana ya ini? Nah, terus akhirnya kok ya puji Tuhan, sopir truknya itu juga enggak lari. Akhirnya kita minggir. Terus ya udah, kita ngomong baik-baik, Pak gimana? Ini baiknya ya saya enggak akan minta uang, tapi paling enggak ini diperbaikin lah mobil saya. Terus ya Bu, enggak apa-apa, saya teleponkan kantor saya. Nah, itu prosesnya cukup cepat. Akhirnya saya kontak dengan ownernya pas kebetulan lagi di Surabaya, luar kota kan. Dia bilang, ya Bu,
enggak apa-apa, saya pokoknya tetap tanggung jawab, dia bilang gitu. Iya Pak, enggak apa-apa. Jadi tanpa emosi sama sekali ya, enggak ada kita, oh tadi bapaknya gini-gini itu enggak. Jadi supirnya itu juga mengakui kalau dia salah, dia enggak kelihatan, dan si ownernya juga mengakui kalau dia ini pokoknya saya bertanggung jawab. Nah, terus singkat cerita, hari esoknya lah kita akhirnya ke bengkel. Nah, waktu ke bengkel itu pun sebenarnya sore itu si ownernya bilang, "Bu, ke bengkel saya," gitu kan. Ya saya ngikut, ya udahlah ke bengkelnya Bapak. Ternyata begitu sampai di bengkelnya itu, nah kok sepi, enggak ada mobil sama sekali. Saya kan jadi was-was, ini nanti mobil saya nasibnya kayak apa ini, diperbaiki malah tambah hancur. Akhirnya saya nelpon ke bapaknya, "Pak, maaf ya Pak, bukannya saya enggak percaya, cuma mending ke bengkel saya aja yang biasa saya langganan." "Oh iya Bu, enggak apa-apa." Nah, akhirnya kita janjian besoknya. Besoknya itu sekitar jam 9 pagi, saya sudah sampai di bengkel itu. Nah, si teman saya itu yang bengkel biasa membuat saya khawatir lagi ini, ngomong, "Biasa sih kalau kejadian kayak gini nih sering banget gitu loh, dan kebanyakan pas hari hanya untuk nongol di bengkel, orangnya itu enggak nongol." Waduh, aku juga bilang, lah nek kayak gitu ya wis apes tenan gitu loh, dan enggak ada asuransi, orangnya enggak nongol. Ternyata orangnya terlambatnya setengah jam. Nah, setengah jam itu orangnya akhirnya nongol, terus akhirnya ngobrol-ngobrol sama orang bengkel saya. Mereka deal sendiri lah harganya kan, pokoknya saya enggak mau minta dibayar, yang penting mobil saya kembali seperti semula gitu loh. Nah, akhirnya semua berjalan dengan baik. Si owner juga bilang, "Ibu, saya jujur ya Bu, baru pertama kali saya nabrak mobil orang, si yang ditabrak ini enggak marah-marah gitu loh, malah jadi baik, terus kita juga ya jadi baik gitu loh, karena dia tuh pekerjaannya adalah ekspedisi, kebetulan saya juga butuh ekspedisi gitu." Akhirnya ya kita jadi kenalan, si ownernya yang nabrak itu jadi langganan di bengkel langganan saya juga gitu loh. Jadi semuanya berjalan dengan baik, mobilnya juga akhirnya sudah kembali seperti semula. Setelah mobil baik, ya terus baru asuransi, survei dan segala macam. Ya puji Tuhan semuanya berjalan dengan baik walaupun ada interupsi di tengah-tengah ya, tapi Tuhan yang mengcover semuanya. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Setiap rancangan-rancangan yang Tuhan berikan dalam hidup kita ya, mungkin kelihatannya tidak menyenangkan, tetapi kita mau percaya kalau rancangan Tuhan ialah damai sejahtera, bukan kecelakaan. Mari saat ini kita mau tenangkan hati kita. Kita mau datang, kita mau menyembah Tuhan. Kita benar mau rasakan kehadiran Tuhan yang menjamah kehidupan kita, yang memberikan kehidupan baru bagi setiap kita. Tuhan, inilah setiap kami. Inilah hidup kami Tuhan. Kami mau persembahkan hanya kepada Engkau. Kami mau duduk tenang. Kami mau rasakan hadirat-Mu yang indah malam hari ini Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu.
kehadiran-Mu Tuhan malam hari ini. Pulihkanlah setiap hati kami Tuhan. Sembuhkanlah setiap hati kami ini. Bukan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Bukan tenang. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Kami tenang Tuhan di dalam-Mu. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Berserulah hanya kepada Tuhan, karena Dia Tuhan yang sangat rindu untuk menghampiri setiap kita, memulihkan setiap kita, menjamah dan menyembuhkan setiap kita. Yesus Tuhan, kami sembahkan. Kau yang layak kami Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas saat-saat keheningan di mana kami boleh benar-benar merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, Kaulah Allah kami yang luar biasa. Kami bukan apa-apa di hadapan-Mu, namun Engkau sungguh mencintai kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami mau melengkapi diri kami dengan sabda-Mu. Biarlah hanya sabda-Mu, firman-Mu yang membuat kami menjadi hamba-hamba yang utuh, hamba-hamba yang berguna,
hamba-hamba yang tidak munafik, namun hamba-hamba yang sungguh siap untuk melayani Engkau. Kami mohon terang Roh Kudus-Mu Tuhanku, untuk membuka hati kami semua yang ada di tempat ini. Biarlah hati kami menjadi lahan-lahan yang subur. Boleh Kau taburi dengan benih-benih firman-Mu, dan benih itu akan tumbuh, dan kami bukan hanya pendengar, namun kami sungguh-sungguh menjadi pelaku firman-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang berguna bagi Engkau, bagi sesama kami, juga bagi hamba-Mu yang lemah ini Tuhan. Hamba-Mu mohon terang-Mu untuk menguatkan kami, sehingga apa yang akan saya sampaikan ini semuanya sungguh-sungguh berasal daripada-Mu. Bersabdalah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Lama banget ya, lama nian tidak berjumpa. Ya, mungkin 2 tahun lebih saya baru masuk ke ruangan ini lagi. Dulu mungkin tiap 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan kita selalu bertemu. Ya, keadaan yang memisahkan kita, namun kita bersyukur semuanya telah berlalu, semuanya telah berakhir. Marilah kita mulai dengan lembaran yang baru untuk hidup di dalam iman, bukan hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Mari Bapak Ibu, malam hari ini kita mencoba untuk juga menguatkan iman kita semua sebagai murid-murid yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, dan kita mau jadikan hidup kita anak Tuhan yang berguna. Ya, berguna itu bukan untuk diri kita, tetapi untuk sesama. Malam ini satu tema diberikan kepada kita, yaitu inside out. Ya, inside itu di dalam, out itu di luar. Kalau kita terjemahkan harafiahnya seperti itu, kalau kita terjemahkan di dalam pengertian iman, apa yang kita keluarkan dari diri kita itu haruslah apa yang ada dari dalam, yaitu hati kita. Kalau hati kita bersih, kita akan mengeluarkan yang bersih di dalam ucapan, di dalam perbuatan, di dalam tingkah laku kita. Tetapi kalau hati kita kotor, apa yang kita lakukan, kita keluarkan, kita katakan, kita perbuat hanyalah sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan coba untuk memahami, menelaah, dan meresapkan sabda Tuhan itu. Malam ini kita ambil dari Lukas 11 ayat 37 sampai dengan 41. Ya, mungkin bisa ditayangkan ayatnya. Lukas 11 ayat 37 sampai dengan 41. Ya. Kalau enggak akan saya baca dari kitab suci saja. Ya. Judul perikop ini adalah Tuhan Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Hai kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga akan menjadikan bagian dalam. Akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu." Ya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus itu jarang mengecam, ya, jarang sekali Tuhan Yesus mengecam. Bahkan di dalam Injil Matius, sinoptiknya, Tuhan Yesus mengutuk orang Farisi. Kenapa sampai Tuhan Yesus melakukan hal itu? Karena dia melihat, ya, kita tahu orang Farisi itu seperti apa ya.
Orang Farisi itu golongan elit pada zaman kehidupan di tanah Israel waktu itu ada begitu nyata perbedaan antara kasta-kasta, sekte dari elit dan kaum bawah, kaum pinggiran. Yang nomor satu tentu orang Farisi. Mereka menjadi imam agung, menjadi petugas-petugas di bait Allah. Dan orang-orang yang lain itu tidak diperkenankan mengambil apa yang menjadi tugas mereka. Lalu kita kenal ya kebalikannya, di opposite, yaitu orang Samaria. Orang Samaria itu adalah kaum pinggiran lah, kaum yang dianggap KW3 atau KW4. Dia enggak kenal Tuhan, dia enggak mau mendekat dengan Tuhan di dalam ibadah dan sebagainya. Tetapi kita melihat bahwa begitu banyak Tuhan Yesus memberi contoh apa yang benar dan apa yang tidak benar dari kehidupan nyata dari kaum Farisi dan orang Samaria pada saat itu. Yang paling gampang, Bapak Ibu tentu ingat akan orang Samaria yang baik hati, Lukas 10, yaitu perikop yang semua kita mengenal. Ketika di hadapan orang banyak, di hadapan orang Farisi, Tuhan Yesus memberikan contoh. Ada seseorang yang dirampok habis-habisan, dia tergeletak di tepi jalan. Ya. Lalu kesempatan pertama diberikan Tuhan kepada siapa? Kepada orang Farisi. Seorang imam lewat, dia melihat, ada orang yang sedang merintih kesakitan, pakaiannya tinggal celana tok, semua yang ada pada orang itu diambil, dirampok. Dia tergeletak berlumuran darah di pinggir jalan. Apa yang terjadi dengan imam yang lewat itu? Dia menghindar dari jalan yang lain. Ya. Padahal imam itu orang yang paling tahu tentang hukum Taurat. Ya, paling mengenal apa yang dikehendaki Tuhan dari kehidupan mereka. Tetapi ketika dia disodorkan dengan sesuatu yang nyata di depannya, dia mengambil jalan lain, dia menghindari, dia sama sekali tidak melakukan pertolongan. Aku mau direpoti. Orang Farisi. Kemudian siapa yang diberi kesempatan kedua oleh Tuhan? Orang Lewi. Orang Lewi itu kaum elit. Ya, golongan yang satu-satunya golongan yang diberi mandat untuk mempersiapkan segala sesuatu di dalam bait Allah. Ya, kalau sekarang mungkin si paramenta gitu ya, menyiapkan persembahan, menyiapkan ukupan untuk dibakar dan sebagainya. Itu hanya boleh dilakukan oleh suku Lewi. Dia elit. Apa yang dilakukan oleh orang Lewi ketika melihat sesamanya yang tergeletak berlumuran darah dan membutuhkan pertolongan? Sama. Dia melewati jalan yang lain, meninggalkan orang itu cuek. Aku mau direpoti. Dan orang ketiga yang lewat adalah orang Samaria. Sama sekali tidak tahu tentang hukum Tuhan. Kalau zaman sekarang ya mungkin orang itu mungkin belum dibaptis, belum ikut persekutuan doa, belum ikut cap dan sep, belum pernah ikut rekoleksi dan seterusnya. Orang Samaria itu melewati tempat itu, dia seorang pedagang. Ya, pedagang itu time is money. Ya, segala sesuatu yang dipikirkan itu cuan. Nah, apa yang dia lakukan? Dia menuntun keledainya, dia turun dari keledainya, dia melihat ada seseorang yang sama sekali dia tidak kenal, tergeletak di pojok. Lalu dia turun, dia mengambil ya minyak yang dia jual itu barang dagangan, dia ambil, dia rawat orang itu, dia bersihkan luka-lukanya sampai bersih. Tidak cukup dengan itu. Dia angkat orang itu, dia naikkan ke atas keledainya dan dia rela berjalan kaki di sebelah keledainya. Dia tuntun orang itu dengan penuh kasih. Ya, pengorbanan yang luar biasa. Bapak Ibu jangan bayangkan jarak dekat ya. Oh, nuntunnya sini sampai rumah sakit Logorejo, oh itu Saknyu. Di sana berpuluh-puluh kilometer. Sampai ke sebuah penginapan. Dan apa yang terjadi ketika orang itu sampai ke penginapan itu,
dia turunkan, dia bopong pelan-pelan orang itu. Dia bilang kepada pemilik penginapan itu, tolong rawat dia. Dia keluarkan dompetnya, ini tak tinggali uang. Nanti kalau aku pulang, uangnya kurang, biayamu lebih, akan saya tambah. Luar biasa. Mungkin dari kita tidak ada yang melakukan hal seperti itu. Bapak Ibu Saudara terkasih, Tuhan Yesus menunjuk hidung orang Farisi dan menanyakan dengan tegas, siapakah sesamamu? Ya. Dan dengan berat hati mereka mengatakan orang Samaria itu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang kita itu termasuk saya ya, kita berbangga. Kita merasa, Tuhan, aku sudah mengenal Engkau dengan begitu baik. Aku tidak pernah berhenti untuk berdoa. Aku tidak pernah berhenti untuk memuliakan Engkau, memuji-muji Engkau di dalam hidupku. Tetapi Tuhan tidak membutuhkan cuman itu. Ada yang namanya ungkapan iman dan ada perwujudan iman. Bapak Ibu, Saudaraku, ketika kita berada di tempat ini selama 2 jam, kita mengungkapkan iman kita kepada Tuhan. Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Engkau begitu baik di dalam hidupku. Engkau mencukupi kebutuhanku. Terima kasih Tuhan. Itu ungkapan iman kita kepada Tuhan. Tetapi perwujudan iman kita adalah setelah kita keluar dari tempat ini. Mampukah kita mewujudkan iman kita? Ataukah kita tidak lebih dari orang Farisi di dalam perikop tadi? Bapak Ibu, satu pengalaman yang tidak pernah saya lupakan ketika saya mengisi firman di sebuah persekutuan doa di Semarang, sampai malam pulang saya diantar oleh salah seorang tim dari situ. Pak Udi, tak antar aja, ini sudah malam seperti ini kok. Makan dulu ya Pak. Baik, enggak apa-apa. Tapi saya mampir rumah saya sebentar ya Pak. Ya, enggak apa-apa Pak, saya enggak tergesa-gesa kok. Ya, saya enggak mau nyebut nama tempat ya. Tapi kami mampir naik mobil mewah ke rumah beliau. Satu rumah yang lebih bisa dikatakan istana kecil daripada rumah. Mobil masuk. Bapak Ibu, sampai di depan, siapa yang keluar dari rumah itu? Seorang tante-tante tua. Ya, rupanya mami dari bapak yang mengantar saya tadi. Keluar, hei, tolong ya, mami kepengen banget lumpia gang kelenteng itu apa? Gang Lombok. Mami pengen banget pengen lumpia gang Lombok. Tolong ya beli ke ya, ini kan masih ada waktu. Ya, seorang tua yang mengasihi dia memohon sesuatu kepadanya. Ini habis 2 jam firman ya, si bapak tadi. Lalu apa jawabannya? Mami itu gimana toh? Ini sudah malam tahu enggak? Pengennya aneh-aneh, besok kan bisa toh. Dia kembali masuk dalam mobil, ibunya berjalan masuk dengan menundukkan kepala, mungkin menangis. Bapak Ibu, saya ikut sedih melihat hal itu. Dalam hati saya berkata, engkau telah mewujudkan imanmu dengan baik di dalam persekutuan doa. Tapi engkau tidak, engkau telah mengungkapkan imanmu dengan baik dalam persekutuan doa. Tapi engkau tidak mewujudkan imanmu dengan benar di dalam kehidupan. Orang yang paling dia kasihi sudah dia kecewakan. Bapak Ibu, beberapa hari kemudian saya ditelepon, ya ini kisah nyata ya, bukan karangan ya. Pak Udi, saya minta tolong, ini mami sudah dipanggil Tuhan. Ya itu 3 tahun yang lalu sebelum ada COVID. Mami telah dipanggil Tuhan. Nah, kaget saya, barusan ketemu. Di mana Pak sekarang? Jenazahnya ada di Dongwa Iwan, ruang VIP CDE. Oke, tolong ya Pak dipimpin ibadat pemberangkatan dan pemakaman di Mount Carmel. Baik, Bapak Ibu, sampai di sana dia nangis di hadapan saya. Saya nggak tahu itu nangisnya orang Farisi atau orang Samaria. Pak, aduh saya gelo. Saya janji sama mami,
Saya janji sama saudara-saudara, nanti tak belikan tanah yang paling strategis di Mount Carmel. Nanti makamnya Mami mau tak bangun, saya mau import marmer khusus dari Italia. Saya buatkan Mami makam yang indah. Dalam hati saya mengatakan bujai. Ya, kalau kita cinta dengan orang tua kita cinta dengan orang yang kita cintai, wujudkan pada saat dia masih hidup. Kalau mau tak buatkan makam yang mewah, bangsa Indonesia tahu, itu untuk kesombonganmu, bukan cinta kasih kepada orang tua. Nah Bapak Ibu, mari kita tanya diri kita sendiri. Tuhan, apakah aku orang Farisi yang penuh dengan kesombongan, yang menata bagian luarku dengan hebat, tetapi hatiku busuk? Ya, Matius 23 ayat 3, Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan, turutilah apa yang mereka katakan dan mereka ajarkan, tapi jangan contoh apa yang mereka lakukan. Orang Farisi itu pintar ngajar, tapi mereka tidak mau melakukannya. Ya, Tuhan mengatakan, engkau bagaikan kuburan, putih di luar tetapi busuk di dalam. Engkau berdiri di tengah-tengah pintu, menghalangi orang lain untuk masuk, padahal engkau sendiri tidak bisa masuk. Ada begitu banyak kritikan Tuhan ya, dilunakkan, bukan kutukan aja, kritikan Tuhan kepada orang Farisi tentang kemunafikan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita introspeksi pada diri kita masing-masing. Sekali lagi, kita termasuk saya. Kita tanya pada diri kita sendiri, Tuhan, apakah aku jauh mementingkan bagian luarku, tetapi hatiku tidak? Nah, 2 tahun kita diuji oleh Tuhan, ya, mulai bulan April 2020 sampai awal tahun 2022. Kita diuji oleh Tuhan di dalam satu masa yang dikatakan pandemi, di mana COVID itu mencerai-beraikan kita, menjauhkan kita satu sama lain, membuat kita hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Bapak Ibu, saya ada banyak sharing pengalaman mengenai COVID, nanti akan saya beri gambar sedikit-sedikit. Ya, kita selalu mengatakan, lu aku takut kok Pak, aku khawatir kok. Boleh, sebagai manusia kita tidak akan pernah hilang dari kekhawatiran dan ketakutan. Namun sebagai umat Tuhan, apakah kita mau tenggelam di dalam kekhawatiran terus-menerus? Di dalam persekutuan doa, kita sering menyanyikan lagu. Namun 2 tahun ini nggak ada yang berani menyanyikan lagu ini. El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus meliharaku. Terus Tuhan Yesus dari atas, kamu mengatakan begitu nih kok kowe khawatir mbak wedi. Ya, kita katakan Yesus adalah pelindungku, kota bentengku dan perisaiku. Tetapi pada saat COVID, saya sedih ketika saya datang diundang untuk mendoakan seseorang, tokoh dari persekutuan doa yang meninggal dipanggil Tuhan, dibawa ke Tionghoa Iwan. Kalau dibawa ke Tionghoa Iwan pasti bukan COVID, tetapi di-COVID-kan. Ya, Bapak Ibu harus tahu ya istilah COVID dan di-COVID-kan. Itu kenyataan. Di Tionghoa Iwan itu pasti bukan COVID. Saya hadir untuk tutup peti, saya bilang panggil Romo, tutup peti jangan saya hanya seorang podiakon. Gak apa-apa Pak, gak ada Romo yang mau, oke. Nah, setelah tutup peti saya kaget, kita mau mulai sekarang? Iya, loh kok gak ada orang? Ya, satu tokoh dari persekutuan doa yang punya anggota di atas 100 orang. Pada saat dia meninggal dunia, hanya 4 orang yang hadir. 4 orang itu istrinya, 2 anaknya, dan saya. Di manakah teman-teman pada saat itu? Ya, a friend in need is a friend indeed. Ya, Tuhan mengatakan Pengkhotbah 7 ayat 2. Lebih baik engkau berada di rumah duka daripada engkau berada di rumah pesta. Ya, firman Tuhan. Tetapi apa yang saya dapati dalam kenyataan, Bapak Ibu, saudaraku, sangat menyedihkan.
Saat itu saya benar-benar sedih. Di manakah teman-teman? Mengapa mereka tidak datang? Padahal saat tidak ada COVID, saya selalu diundang ke Semawis. Ya, Pak kumpul ya Pak hari Jumat. Saya sudah pesan meja. 16 orang jentrek-jentrek satu sel di Semawis. Kita gojekan bersama, kita makan bersama. Ya, di rumah pesta. Tetapi di rumah duka, nggak ada rekan satu sel pun yang hadir. Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam Tuhan, saya ingin menceritakan apa yang saya coba untuk lakukan pada saat-saat kemarin masa pandemi. Ya, awal masa pandemi tahun 2020 bulan April, saya masih ingat persis. Ya. Jam 9:30 malam saya di rumah santai dengan istri. Tiba-tiba telepon berbunyi dari Santa Maria, Yayasan Santa Maria. Pak Rudi selamat malam Pak, minta tolong Pak untuk ibadat pemberangkatan jenazah sampai di Mount Carmelnya. Oh ya baik, jam berapa besok? Nah, dengan spontan saya tanya, jam berapa besok? Lu kok besok toh Pak? Sekarang. Lu kamu gendeng Pak? Saya sudah biasa ya dengan mereka ya. Kamu gendeng Pak, ini 9:30 loh. Pak COVID Pak, meninggalnya kena COVID. Waduh. Enggak boleh Pak Agus, kita cuma diberi waktu 2 jam. Jenazah harus segera dibawa. Kalau enggak punya duit, bawanya ke Mijen. Kalau punya duit, bisa bayar sama rumah sakit, boleh pilih. Ya, pokoknya money is powerful di mana-mana. Nah, karena mereka duitnya banyak, bawa ke Mount Carmel. Bapak Ibu, apa yang saya jawab? Dian, saya minta waktu 10 menit. Saya enggak berani menjawab sekarang. Lu jangan Pak, tolong dijawab, kasihan keluarganya. Keluarganya ini minta didoakan Pak. Keluarganya ini Kristen. Loh, dah Kristen ya jangan minta saya. Minta sama pendetanya dong. Sudah Pak, tidak ada yang mau satupun. Loh, di sana kan banyak pendeta muda. Masa orang muda enggak berani? Enggak ada Pak yang mau. Mereka hanya maunya online. Ini umat ini tidak mau. Kalau memang mau mendoakan, hadir di tempat ini, bukan di rumah, bukan online. Saya maunya offline. Saya coba telepon Pak Rudi, tolonglah Pak. Bapak Ibu, saya bilang 10 menit, telepon saya tutup. Lalu saya bilang sama istri saya, ya, Mam, gimana? Saya harus melayani pasien COVID. Mama boleh enggak? Kalau saya kena, Mama pasti kena. Kami tinggal serumah hanya berdua. Ya, dia diam. Bapak Ibu, kekuatan pertama yang mengatasi kekhawatiran saya adalah dia. Orang yang kucintai dan mencintai saya. Tuhan memakai dia mengatakan layani Pap. Mama enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Kalau Papa kena, Papa meninggal, Mama juga ikut meninggal. Enggak apa-apa. Malah irit, kremasi sabareng. Wah. Loh, sekali kremasi itu sate opua. Nah, berarti kalau kita bareng kan ngirit sate opua. Pak tolong ditayangkan ya. Ini beberapa foto-foto kenangan ya, kenangan pahit pada saat-saat COVID itu. Ini di ruang jenazah Rumah Sakit Elizabeth. Bapak Ibu, saudara kita yang meninggal karena COVID itu tidak boleh dimasukkan ke ruangan biasa. Ini di ngenes dah. Ini di teras emperan belakang, itu yang itu dulu ya. Ini teras emperan belakang Rumah Sakit Elizabeth. Jenazah keluar sudah seperti itu. Keluarga enggak bisa melihat. Ini siapa keluarga enggak bisa melihat, bayangkan. Suami tercinta keluar hanya dibungkus plastik. Ketika saya datang dijaga polisi 2, 1 loreng-loreng itu, Pak maaf ya Pak, Bapak enggak boleh dekat. Loh saya kesini dipanggil kok Pak. Loh tujuannya apa? Saya mau mendoakan dia. Oh Bapak pendeta, maaf, selamat sore. Nah, mereka kan tahunya pendeta, padahal pendeta Durno. Ya. Silakan Pak 5 menit ya, tapi peti tutup dulu. Tidak, kalau peti ditutup saya pulang. Sungguh ya Pak 5 menit baik, saya mau perciki air suci peti itu. Setelah jenazah saya percikin air suci, kita doakan ditutup. Ini keluarga di sekitar ini enggak berani mendekat. Next, selanjutnya, ini di Tiong Mbak Iwan. Ini bos besar
Ya petinya aja besar, saya nggak usah sebut nama siapapun. Bapak Ibu pasti mengenal soalnya. Pada saat keluar, beliau hanya dibungkus dengan plastik merah seperti itu. Jas ini saya yang memakaikan, itu pun hanya boleh dari luar. Ya, next. Ya, seperti ini Elizabeth juga, jadi keluar sudah ditutup. Next. Ya. Nah, ini mengerikan. Ini di Mount Carmel pukul 1:30 malam. Bapak Ibu, ada kisah yang menyakitkan hati dari peristiwa ini. 9:30 malam saya ditelepon, masalahnya sama, meninggal kena COVID. Tempatnya di mana? Bukit Sari, Pak. Baik. Ketika saya sampai ke sana, saya kaget. Loh, rumah ini pintunya mana ya? Rumahnya itu jejer 4. Gedenya bukan main. Nah, ketika salah satu pintu dibuka, saya masuk nggak boleh. Maaf Pak, loh saya dipanggil kok kemari dari yayasan. Sebentar Pak, mengeluarkan semprotan itu. Saya disemproti kayak orang mau dimandeni itu. Baik, kitab suci ini tak selamatkan dulu biar enggak basah. Setelah itu masuk. Bapak Ibu, jenazah ada di ruang tamu yang luasnya hampir seperti ruangan ini, diletakkan terbuka. Lalu saya tanya, keluarganya mana? Itu seorang wanita, seorang ibu berusia 64 tahun, masih lebih muda dari saya. Pak, keluarganya enggak berani mendekat. Loh, maksudnya enggak berani mendekat gimana toh? Ya, ini kami para driver, suster, pembantunya 6 loh. Pembantunya 6, sopirnya 3, susternya 4. Itu kumpul kayak persekutuan doa gitu. Mereka yang disuruh memakaikan pakaian, memakaikan daster dan sebagainya. Keluarganya satu pun tidak ada yang mau dekat. Setelah peti ditutup, saya berdoa, peti ditutup, semprot sana, semprot sini. Wah, baru si sang suami keluar. Selamat malam Pak, anaknya keluar. Iya, selamat malam. Pak, kami mohon Bapak bisa ikut ke Mount Carmel ya malam ini. Saya lihat jam, dan 1:30, ngantuk saya dan. Ya baik Pak, nanti saya ikut mobil Bapak salah satu. Oh maaf Pak, maaf. Jangan Pak, nanti kami carikan mobil aja yang lain. Saya enggak boleh ikut. Saya disuruh mendoakan istrinya, tapi saya enggak boleh ikut masuk mobil. Nulari. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, saya sedih. Lalu sopirnya bilang, tenang aja Pak Pendeta, nanti sama saya. Lalu dia ngeluarkan kijang jelek dari dalam, dah saya tak, dah Mas, enggak usah repot-repot, saya tak ikut mobil jenazah aja. Kita sampai ke Mount Carmel, singkat kata, dia pakai kapling yang paling bagus di pinggir jalan masuk itu di bawah. Fortunernya datang, Alphard Wellfire-nya datang, wis pokoknya mobilnya Lexusnya datang, keluarganya. Saya bilang yuk turun yuk, doakan mami. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ya. Mereka cuma buka power window, jendela diturunkan semua. Pak, kami berdoa dari sini aja. Turun dari mobil aja enggak mau. Waktu itu saya sempat marah, terutama sama anak perempuannya. Ayo turun toh, doakan mami, ini saat terakhir. Enggak Pak, saya dari sini aja. Saya bilang, itu mamimu. 9 bulan dia mengandung kamu, berjuang toh nyowo untuk kamu. Turun. Tetap enggak Pak, terima kasih. Kami berdoa dari dalam mobil aja. Bapak yang doa sendiri. Ya, bayangkan Bapak Ibu, saya berdoa sendiri di tengah malam gelap gulita, jauh dari mereka. Nek saya doanya hapus-hapusan apa mereka juga tahu. Nang ning nung ning nang ning kung gitu ya. Ya. Kejam. Iblis itu kejam. Ya. Egoisme manusia itu kejam. Dia mencerai-beraikan cinta kasih, menjauhkan manusia satu sama lain, bahkan dalam keluarga. Ya. Itu tidak semua. Maaf ya, kalau saya melayani keluarga-keluarga yang sederhana, Pak ini yang meninggal di Pondok Beringin Pak, rumahnya kecil sakit, lebarnya 3 kali 9 meter, mereka orang-orang yang maaf dalam kalau kita bilang terus terang aja cukup miskin, jauh. Ya, mereka tidak takut-takut sama sekali. Ibunya
COVID loh, Bapak Ibu, jelas COVID, ada suratnya semua, dijaga juga. Mereka pakaikan pakaian ke orang tuanya, sampai beguto mereka turun ke bawah, jenazah sudah masuk, mereka tidak mau pulang. Ya, ibunya ditangisi sampai, ibu kenapa toh ibu kok sampai begini, sampai saya tarik, Dik pulang, sudah malam. Ini hanya tubuh ibu yang ada di sini, jiwa dan rohnya di surga. Baru mau pulang, beda. Ya, itulah. Maka Tuhan selalu mengatakan, engkau harus pilih Tuhan atau Mamon. Karena Mamon itu menjauhkan kita dari Tuhan. Dan itu sungguh terjadi, menyakitkan hati. Maka mari Bapak Ibu, kita bukan orang-orang semacam itu. Biarlah semuanya lewat. Biarlah semuanya menjadi sebuah pengalaman bagi kita semua. Ya. Masa-masa di mana iman kita itu diuji. Apakah engkau benar-benar pelayanku, engkau benar-benar mencintai aku, ataukah kita hanya orang Farisi? Ya, satu ayat yang selalu saya pakai. Kalau orang bertanya, Pak kok berani itu Pak, kenapa? Ya enggak apa-apa, memang itu tugas saya. Pertama adalah saya selalu pegang kata-kata Tuhan Yesus. Mengapa engkau khawatir? Apakah kekhawatiranmu itu bisa menambah sehasta saja dari usiamu? Tidak. Yang pertama. Yang kedua, jangan engkau takut pada mereka yang dapat membunuh tubuh tetapi tidak bisa membunuh jiwa. Takutlah hanya pada Dia yang bisa membunuh tubuh dan membinasakan jiwa di api neraka. Ya, itu kata-kata Tuhan. Terus yang ketiga, yang terakhir yang paling saya pegang. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya ketika tuannya pulang itu sedang melakukan tugasnya. Maka Tuhan itu akan mengikat-ikat pinggangnya, mengikat-ikat pinggang hamba itu dan memberikan dia jamuan makan. Saya bilang pada istri saya, Mam, kalau papa nanti memang harus lewat karena COVID, bahagia tuh. Tuhan akan menjamu saya dalam jamuan makam GR. Ya, tapi mungkin Tuhan tidak menghendaki itu, jadi saya masih bisa diberikan nafas kehidupan lagi. Bapak Ibu, ketika kita buka dompet kita tahu persis berapa sisa uang yang ada di dalam dompet kita. Ya, saya buka dompet, saya bisa menghitung kok. Oh ada 50 ribuan satu, oh ada 10 ribuan satu, saya masih punya uang 60 ribu. Saya bisa hitung dengan persis. Bisakah Bapak Ibu menghitung sisa usia dari Bapak Ibu sekalian? 10 sisa usia. Baik. Ya, kita tidak ada yang pernah bisa menghitung sisa umur kita. Ya, hidup adalah sebuah perjalanan. Yang kita tidak pernah tahu adalah kapan saat akhir perjalanan hidup kita. Saudaraku, jangan sia-siakan. Ya, kita selalu melambungkan pada Tuhan kan pujian itu. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Kalau kita tidak kemana-mana, kalau kita hidup di dalam kekhawatiran, kalau kita menonjolkan egoisme diri kita sendiri, aku tidak peduli dengan orang lain, hidup kita tidak pernah menjadi berkat. Ya, Tuhan di dalam perutusan selalu mengatakan, pergilah, wartakanlah kabar berita kepada semua orang. Selalu diawali dengan kata pergilah, bukan kuncilah dirimu di dalam rumah, tidak. Karena kita selalu ada di dalam rumah, kita tidak tahu apa yang ada di sekitar kita. Mari Bapak Ibu, kita saling mengingatkan, kita saling menguatkan. Jangan hidup di dalam kekhawatiran, buang itu semua. Biarlah yang lewat itu sebuah ujian berat bagi kita. Kita pasti mampu melewatinya. Ketika kita percaya Tuhan melindungi aku, ya, Dia berikan kekuatan kepada kita. Jangan sia-siakan hidup kita. Kita bukan orang Farisi, kita adalah murid-murid Tuhan yang Dia cintai. Amin.
Bapak Ibu, marilah kita tambungkan satu pujian kepada Tuhan untuk menutup permenungan kita. Biarlah Tuhan sentuh hati kita, ubah hidup kita menjadi yang baru, yang berguna untuk sesama kita. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini Engkau telah tegur kami semua. Kadang-kadang kami begitu mementingkan diri kami sendiri, sehingga kami tidak peduli dengan sesama kami. Tuhan, malam ini kami berjanji kepadamu, kami mau buang semua ketakutan dalam hidup kami. Kami mau enyahkan kekhawatiran, karena kami tahu Kau selalu ada, mendukung pergerakan kami, hidup kami, dan menaungi kami dalam cita kasih. Tuhan, sentuh hati kami untuk menjadi baru, menjadi pelayan-pelayan-Mu yang berguna bagi sesama kami. Ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini. Oh, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari saat ini kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman yang Kau taburkan pada malam hari ini. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah Engkau yang memampukan kami, mencurahkan Roh Kudus-Mu atas setiap kami, sehingga melalui setiap kehidupan kami Tuhan, kami berbuah bukan hanya yang dilihat dari luar saja, tetapi kami mau berubah Tuhan dari dalam hati kami, sehingga apa yang kami lakukan kami selalu menyenangkan hati-Mu, kami bisa menjadi berkat-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, biarlah Engkau berkati setiap tangan-tangan kami yang akan memberi, sehingga melalui setiap persembahan yang kami berikan pada malam hari ini semuanya untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Silahkan persembahan dijalankan, sekalian pengumuman ya. Pengumuman yang pertama,
Untuk minggu depan dengan tema Domba di Tengah Serigala dengan pewarta sabda Ibu Indah Wahyuni dari PPK PKK KAS. Jadi saudara-saudari saya undang untuk minggu depan kembali hadir di dalam persekutuan doa. Tetap di tempat ini di jam yang sama pukul 7 malam. Berikutnya. Untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari yang memiliki anak ataupun mungkin keponakan di PD kita ada persekutuan doa ini PDKY Kids itu untuk umur ya dari kecil mau umur berapapun bisa sampai kelas 4 SD. Nanti mereka bisa memuji Tuhan, bisa mendengarkan firman, juga ada aktivitas-aktivitasnya itu ada di lantai 2. Jadi di saat kita bersekutu, anak-anak pun juga bersekutu sesuai dengan umurnya. Selain PDKY Kids, di lantai dasar itu juga ada PDKY Teen ya. Teen itu mulai kelas 5 SD sampai 1 SMP ya. Itu ada di lantai dasar. Jadi nanti anak-anak bisa dari kecil kuat ya imannya, mereka bisa belajar bersama-sama. Ya ini yang KY-Teen. Berikutnya ya ini dari BPK PKK KAS bagi saudara-saudari yang memiliki beban, yang memiliki kerinduan untuk melayani anak-anak, dibuka lowongan sebagai pembina anak. Ini nanti akan ditugaskan di setiap acara-acara di BPK PKK KAS ya Ci. Ya gitu ya. Jadi untuk yang memiliki kerinduan dan mau nanti bisa menghubungi Ci Kristin ya Ci ya, langsung nanti tanya-tanya langsung ke Ci Kristin. Ini ada syarat-syaratnya, pokoknya langsung hubungi Ci Kristin untuk lebih jelas. Berikutnya. Ya tadi kan sampai kelas 7 ya, SMP kelas 1. Itu ada di lantai dasar pada saat kita PD. Nah untuk anak-anak ya yang punya anak juga yang kelas 8 sampai 12 yaitu SMP kelas 2 sampai SMA kelas 3 kita juga ada sel KY Youth. Itu nanti yang mau bergabung bisa menghubungi Ci Kristina. Nomornya ada di depan. Berikutnya. Persekutuan Doa Kasih Yesus juga akan mengadakan bakti sosial collab with 180 tahun Susteran Bongsari. Jadi saya undang teman-teman yang mau membagikan berkat bisa mendonasikan uang dan atau sembako. Nanti uang bisa ditransfer ke nomor rekening yang tercantum atau hubungi Nina di WA yang tercantum juga. Atau nanti kalau yang kurang jelas, belum sempat nyatet, bisa menghubungi teman-teman kita panitia. Berikutnya, oh iya ini paling lambat kapan tadi ya? 25 Oktober ya pengumpulannya. Nanti acara baksosnya 3 November. Jadi jangan lupa teman-teman diingat-ingat tanggalnya. Jadi kalau yang mau donasi biar tidak terlambat. Berikutnya. Ya, untuk saudara-saudari yang memiliki kerinduan untuk didoakan, bisa juga ini mengirimkan wujud doanya ke WA-nya Cik Nancy. Nomornya ada di depan juga. Nanti dari tim doa syafaat kita akan mendoakan di setiap minggunya. Berikutnya. Ya, saya undang juga teman-teman yang belum bergabung di Komsel. Jadi selain persekutuan doa hari Selasa ini, kita setiap Jumat itu juga ada sel. Sel itu kelompok kecil dari persekutuan doa. Di sini kita juga akan memuji, men-sharingkan firman. Jadi saya undang teman-teman yang belum bergabung di dalam Komsel, ayo join di Komsel. Nanti akan dibagi-bagi menurut
menurut usia juga. Jadi ada yang single, ada juga yang pasutri. Nanti bisa menghubungi teman-teman yang ada di sini juga. Bisa kontak personnya ke Melisa juga ya Mel. Ya. Berikutnya, ya persembahan kasih juga masih bisa melalui rekening atas nama Erlinali. Berikutnya. Oh ya, ini juga kolekte Kayekit dan Kayetin. Harap dimasukkan ke amplop dan dibawa oleh anak-anak untuk dikumpulkan langsung pada saat PD Kids ya. Nanti bisa minta amplopnya ke teman-teman yang melayani di PD Kids dan Kayekit dan Kayetin. Berikutnya, karena masih ini ya kita adakan persekutuan doa dan corona juga masih ada, covid masih ada. Saya juga minta kesediaannya teman-teman untuk tetap menjaga prokes dengan tetap memakai masker, hand sanitizer, dan kalau yang merasa mungkin kurang enak badan, kita sama-sama saling menjaga ya teman-teman. Jadi mari kita sama-sama saling menjaga satu dengan yang lain. Berikutnya. Ya, tetap follow PD Kasih Yesus. Kadang ada kuis, ada ayat-ayat, itu bisa menjadi berkat. Juga di YouTube, YouTube ini tetap ada ya. Jadi persekutuan doa ini tidak live streaming, tapi kalau sampai kita benar-benar berhalangan, tapi tetap saya minta, maksudnya saya minta tetap hadir ya. Tapi kalau yang benar-benar berhalangan, itu nantinya ada siaran tundanya walaupun diupload beberapa hari kemudian ya. Berikutnya, sehat bareng PDKY. Yuk teman-teman yang hobinya badminton juga gabung di badminton PDKY setiap Sabtu pukul 7 malam sampai 9 di lapangan badminton Gereja Atmo Dirono. Bisa kontak personnya ke Koh Ming Ming yang ada ini yang pakai baju putih, lambain kok. Ya, oke. Berikutnya. Oh ya, ini yang 1000 mawar untuk Maria ya. Dari mana? Oke, saya undang teman-teman dari mana ini ya yang akan menjelaskan. Dari mana? SEP OMK. Oke, saya undang untuk menjelaskan secara langsung. Thank you. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, Shalom. Halo. Perkenalkan, kami dari SEP OMK Angkatan 7 Semarang. Saya Indro dan ini teman saya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu 1000 mawar. Jadi dari SEP OMK Angkatan 7 dan SEP OMK sebelumnya secara rutin mengadakan kegiatan 1000 mawar untuk Maria di bulan Oktober, di bulan Rosario ini. Tujuannya apa? Tujuan kita untuk janji kita terhadap Bunda Maria dengan menjual mawar dalam bentuk wujud doa dari umat sekalian, dan nanti bunga mawar yang sudah dibeli oleh para umat sekalian akan kita hias di Gua Maria Talangingsih dan akan didoakan oleh Romo Ibnu Fajar Muhammad MSF di hari Minggu 23 Oktober jam 5 sore di Gua Maria Talangingsih Semarang. Bagi Bapak Ibu yang mungkin ingin mengisi wujud doa bisa melalui barcode, link atau stand di depan sana sebelah tangga. Atau untuk info lebih lanjutnya bisa kontak WA di bawah yang sudah tertera di situ. Itu nama saya Andrew 08166623350. Mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan? Sepertinya tidak ada. Oke, sekian pengumuman dari penjelasan dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Nanti kalau pulang saudara-saudari bisa mampir di booth-nya, ada di pintu keluar ya. Saya juga ucapkan selamat datang bagi yang pertama kali hadir di Persekutuan Doa Kasih Yesus. Mungkin bisa angkat tangan dari tim pemerhati kami bisa
berdiri menyapa. Hah? Oh, sudah beres. Oke, berikutnya. Sudah, iya. Untuk doa penutup, saya undang Cici Melisa untuk doa penutup malam hari ini. Mari saya mau ajak saudara-saudari semuanya untuk boleh bangkit berdiri. Kita mau tutup persekutuan malam hari ini. Kita mau berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan. Malam hari ini kami boleh Kau kumpulkan untuk boleh memuji Engkau, untuk boleh mengerti lebih dalam mengenai firman-Mu. Dan kami sungguh bersyukur karena Engkau boleh kirimkan hamba-Mu, Bapak Rudi, yang boleh memberkati kami dengan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau yang senantiasa menyertai seluruh kehidupan Bapak Rudi, seluruh pelayanannya, seluruh pekerjaannya, seluruh keluarganya. Engkau yang tambah-tambahkan berkat-Mu, dan Engkau yang pakai dia lebih lagi Tuhan untuk boleh memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau ingatkan kami sekali lagi Tuhan, untuk kami ini boleh melakukan apa yang Engkau kehendaki, bukan saja untuk kami ini boleh belajar di dalam persekutuan doa ini, namun setelah keluar dari ruangan ini pun Engkau yang akan tuntun kami untuk kami ini boleh melakukan apa yang kami dapat malam hari ini di ruangan ini. Bantu kami Tuhan, untuk kami boleh selalu melakukan apa yang Kau kehendaki, melakukan firman-Mu di dalam kehidupan sehari-hari. Dan kami bersyukur malam hari ini pun kami boleh dilayani oleh teman-teman kami yang melayani sebagai tim pujian, melayani sebagai duty manager, sebagai pemusik, pendoa syafaat, juga untuk koordinator di KYKIT, KYTIN, untuk multimedia, soundman, perlengkapan, dan seluruh teman-teman kami yang bertugas malam hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau boleh berkati kami untuk kami ini boleh senantiasa melakukan apa yang menjadi keinginan-Mu sendiri di dalam kehidupan kami. Tuntun kami selalu, bantu kami untuk kami boleh menggunakan segala talenta kami untuk memuliakan nama-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan buat umat-Mu yang boleh Kau kirimkan malam hari ini. Biarlah kami semua yang ada di tempat ini boleh Engkau berkati dengan berkat-Mu sendiri, dengan hati yang penuh sukacita, hati yang penuh syukur. Setiap hari kami boleh senantiasa memuji Engkau lewat segala apa yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu malam hari ini. Kiranya Engkau yang lindungi kami dalam setiap perjalanan kami selanjutnya. Berkati kami Tuhan, dan jagai kami selalu di dalam lindungan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Segala doa-doa ini kami mau naikkan hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Bunda Maria, Bunda pendoa kami, terimalah salam kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, sampai ketemu lagi Selasa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.